maaf kalau saya harus mengatakan ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi dan cacat hukum prosedural, maka rakyat jangan dikorbankan. Saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Untuk khususnya tenaga kesehatan bidan D4 pendidik ijazahnya. Pada tahun 2022 keluar surat edaran Dirjen untuk teknis rekrutmen mereka menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Dibolehkan D4 pendidik ijazahnya karena mereka pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh sahabat di Komisi 2. Yang penting dilihat mereka bekerja di mana, bukan ijazahnya. Tapi 2023 muncul surat edaran bahwa mereka tidak bisa mengikuti seleksi. Tetapi ketika mereka mengajukan prasyarat administrasi melalui website resmi BKN dengan mengupload ijazah D4 pendidik itu tidak ada masalah. Kemudian karena ada surat edaran di 2023, mereka meskipun telah lulus jumlahnya kurang lebih, mestinya ini juga BKN yang punya data, bukan kami yang mencari, bukan bidan yang mengumpulkan. Ada sekitar 690 orang sudah lulus. Ini teman-teman yang profesi lain, ini udah lulus ujian aja nggak dikeluarin SK-nya. Nah, kemudian di 2024 keluar surat edaran lagi bahwa tidak ada masalah dengan ijazah D4 pendidik. Kok saya jadi onengnya kumat pimpinan? Ya. Aturan ini kok bisa berubah-ubah? Ya, seolah-olah tidak menyangkut, mohon maaf, profesi ini dan mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik bukan hanya menyangkut mereka yang bekerja, tetapi menyangkut masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Sungguh kami mengapresiasi teman-teman Komisi 2 sangat memberikan dukungan terhadap kasus bidan ini. Nah, pimpinan dan juga anggota dan hadirin yang saya hormati, singkat kata, betul seperti pimpinan tadi katakan, kita membuat database. Nanti kita mungkin bisa sharing bagaimana database itu diberikan ke Komisi 2, begitu, lengkap dengan masa kerjanya, lengkap dengan gajinya. Jadi teman-teman Komisi 2 yang sudah luar biasa ini, mereka tidak mungkinlah menelusuri data BKN, meskipun harusnya BKN sendiri yang memberikan. Izin pimpinan, ini ada sekitar 690 orang. Kemarin terakhir dikatakan, yang penting mereka sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Ini ada yang sudah 16 tahun, ada yang 14 tahun. Dan mereka ujian, dan mereka lulus tes di 2023. Oleh karena itu, dalam forum ini, dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami terhadap pemahaman norma yuridis tentang aparatur sipil negara, saya mengindikasikan adanya cacat hukum di dalam keluarnya surat edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan oleh karena itu batal demi hukum sesungguhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan terindikasi kuat. Menurut kami ini ada maladministrasi, sama seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, pimpinan dan anggota. Apa yang mereka alami sesungguhnya terindikasi kuat cacat administrasi. Jangan karena mereka sedang berkuasa terindikasi cacat administrasi, termasuk yang disampaikan sahabat tadi tentang kondisi di daerah. Saya kira ketika pemerintahan terindikasi kuat cacat administrasi, terindikasi kuat melampaui peraturan perundang-undangan, padahal pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan norma hukum, dalam pandangan konstitusional kami, maka seluruh aturan yang bertentangan itu kiranya batal, dan kemudian mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara, para pelayan publik, apalagi sampai masuk skema outsourcing, itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya kira Pak, karena tidak semua pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Oleh karena itu, di dalam forum ini izinkan kami memberikan data kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 tentang setidaknya ini bisa menjadi langkah awal kita. Ini orang sudah lulus ujian masalahnya.
Mohon dukungannya untuk disampaikan mereka yang telah lulus ya harus diangkat. Keluarkan SK dan NIP-nya. Kalau yang sudah lulus saja tidak diangkat, bagaimana mereka yang lagi ngurusin data? Saya kira ini langkah konkret. Sekali lagi, terima kasih pimpinan dan mohon maaf kalau saya harus mengatakan ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi dan cacat hukum prosedural, maka rakyat jangan dikorbankan. Kalau urusannya APBN tadi sahabat-sahabat yang di Banggar sudah mengatakan itu akan dialokasikan pimpinan. Saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Masa buat yang korban judi online aja mau dikasih? Ini orang kerja loh. Asal jangan pada jadi main judi online ya. Terima kasih pimpinan, mohon maaf terlalu panjang. Sahabat-sahabatku terkasih di Komisi 2, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Mohon maaf saya berani datang ke komisi lain, tapi saya kira karena mereka ini bekerja di seluruh provinsi di daerah pemilihan kita juga semua. Mohon maaf lahir batin dan selamat Idul Adha juga bagi yang merayakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Izin saya berikan data ini kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk disampaikan kepada Kemenpan dan juga BKN bahwa ini data konkret orang kerja di lapangan.